Nah, maka di Quran itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang masal, amsal, ya, perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Ini kalau diceritakan bahwa orang yang bersedekah itu dapat ini kan bingung. Maka Allah buat perumpamaan. Sama dengan orang yang nanam satu biji menumbuhkan satu tangkai, di tangkainya itu ada beberapa cabang, ada 7 cabang, masing-masing cabang ada 100 misalnya gitu. Jadinya 700. Satu sedekah jadi 700. Tapi di situ ada kalimat ad'afan katsira. Orang-orang tertentu diberinya bukan 700, tapi bilangan yang banyak sekali. Yang tiada batas, unlimited. Nah, itu berarti sudah nggak sanggup lagi akal untuk membahasnya. Itu orang-orang yang bersedekah bukan lagi ngitung-ngitung, bukan lagi karena dia berusaha ikhlas. Tapi dia sudah pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan kepada Allah adalah nilai yang tanpa batas. Jadi bagaimana cara untuk mengejar kekurangan kita? Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka ditugaskan kecuali untuk berserah diri saja, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat zikir-zikir kita akan dilipat gandakan menjadi unlimited. Bagaimana caranya? Kenali yang disebut, kenali yang disembah. Maka 2 rakaat orang yang kenal Allah lebih baik daripada 70.000 rakaat orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang sholat 70.000 itu nanti dia akan takjub ke dirinya sendiri. Tapi orang yang sholat 2 rakaat, semakin bertambah rakaatnya, dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu suka sekali kalau ada hamba yang merasa hina. Allah paling gak senang kalau ada orang merasa mulia, karena Allah tidak mau ada kemuliaan selain kemuliaan dirinya. Jadi jangan pernah ngerasa saya ini lebih pinter. Ini kalau Bapak ini masih ngerasa sok pinter, merasa lebih pinter dari orang yang ikut di Zoom ini, udah alamat aja udah ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya iblis. Iblis itu sifatnya adalah merasa dirinya besar, merasa dirinya pinter. Coba kalau berkumpul dengan komunitas kita, baik offline ataupun online, itu dipapas habis, ya. Dihabisin itu, buang masa lalu kita yang hebat itu. Betul dulu Bapak mungkin hebat, pejabat, punya gaji sekian. Ya, jangan power syndrome. Nah, ini penyakit yang ada pada diri seseorang, dia menyebut-nyebut masa lalunya yang hebat. Hati-hati, itu salah satu bagian dari penyakit kolbu. Masa lalu ya masa lalu. Orang-orang yang hebat itu, dia terpacu oleh masa lalu untuk masa depan. Dia tidak berhenti dengan masa lalunya.